Yerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa innas salata wassalam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tantaretan sederjenah sesami molja Bapak Ibu, moga-moga panjenengan sederjen juga kaula pada ngaulein tambahan rahmat dari Allah Ta'ala, maka kita bisa ngeseen karena umur kelaban imanan shodiqan amanan sholihan. Sebab panjenengan sederjen juga kaula dalam perjalanan lanjang dari tabur embu nuju dekat tabur bumi saya makobur dari lanjang perjalanan puluhan tahun sampai tak gresah jak abu nikah makan dalam perjalanan lanjang. Al-hayat hiya safarun tawil. Odi penikah perjalanan lanjang min batnil walidah ila batnil ard, dari tabun embu nuju dekat kuburan tabun bumi. Aneka tanrekan sederhana karena kita menikah tak mampu untuk menghalangi finishing atau berakhir daripada perjalanan pernikahan. Tak bisa, karena pernikahan kodunya on tambuhan rahmat. Benar on tambuhan rahmat ya Allah, paringin rahmat abdina, belesin abdina malai abdina bisa ngeseen karena umur kelaban iman saya tak kelakuan saya tepat. Jenderal, saya berbahasa Madura Jenderal, karena kajian ini berbahasa Madura. Tantretan, mohon pula acaca Madura, Pak Jenderal kerakun angan. Neser gitu. Da remah mau pas persneleng yoba gitu. Katanya apa? Setuju gitu. Por campur. Buat pacet beri modana. Por banyak si usul. Terutama stres dari luar coba. Pas beberapa wali santri yang tidak mengerti bahasa Madura, Pak Kiai ditambahinlah bahasa Indonesianya. Ya, saya bilang kalau terlalu banyak bahasa Indonesianya bukan kajian bahasa Madura. Kalau mayoritas bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Ya, dua bahasa Bang Kiai. Dua bahasa, boleh. Jadi terjemah jadi kan
tafsir Jalalain ini kan Cak Madura pas bahasa Indonesia. Tapi makan waktu, Mas. Waktunya bertambah. Nah, jadi jumlah ayat yang dikaji lebih sedikit karena tambahnya waktu. Tak kenapa? Demi kepahaman. Lah mangke kawula ngangge cara Jawi. Menawi panjenengan kersa jenderal. Ning menawi kawula ngangge cara Jawi, kanca-kanca lan derek-derek yang saking Bondowoso mboten mangertos. Lagi menika cukup sejeniki. Sebab sejen itu kena fasen jenderal. Neka muncak nrengje dah kenika. Cak nrengje nah tapi jangan usah betul. Jangan usah betul. Kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Orang saya tak tahu Cak Madura bisa Cak Madura. Ah kami biar Madura cara jenderal. Saya pun pensiun biar jenderal. Panjiran kertas. Sidik-sidik apa ayo. Aku bilang apa barusan? Saya bilang barusan, jenderal, kalau ingin bahasa Madura itu gampang, menikah dengan wanita Madura. Lah, toh panjenengan udah pensiun, kan nggak ada yang menghalangi. Nah, gitu. Kayak Pak Maksum ini istrinya 3 satu rumah. Pak Tohar ini istrinya 2 satu rumah. Nah, jenderal Santoso potongan deket nih. Nah, Pak Langkong neka perakun ageja hanya sekedar intermezzo gurau gitu jenderal ya. Ini jadi waktu bertambah. Biasanya kita isya sudah buyar, sekarang isya jadi belum buyar. Isyaknya ditakhirkan model Mekah, ditakhirkan sedikit. Tapi ada makan malamnya enggak? Hah? Coba tanya, ada? Ada kue apa nasi? Nasi cukup apa? Lah, nasi itu kalau nasi biasa. Tanya cukup dulu. Sampai, nah cocok. Mau sampai cocok. Nanti hemoglobin HB bertambah. Kalau HB bertambah, zat besi bertambah, kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat, yang kokoh lebih bagus dan lebih dicinta oleh Allah ketimbang mukmin yang loyo. Kita mulai, kita buka Al-Quran kita buka kitab kita Jalalain. Jenderal, panjenengan tadi tanya tafsir apa pula itu Jalalain? Jalalain itu 2 jalal, 2 tokoh ulama. Ini orang-orang Mesir yang hidup 500 tahun yang lalu. Jadi tafsir ini tafsir klasik, bukan kontemporer. Ini umurnya sudah 500 tahun. Nah, kenapa kok dinamain Jalalain? Yaitu jejuluk untuk ulama, untuk orang alim di Mesir saat itu. Jadi Syekhul Islam Jalaluddin, nah begitu. Jadi kalau di sini kiai lah gitu, tapi ini mbahnya kiai ini. Yang satu namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu lagi Jalaluddin As-Suyuti. Nah ini tafsir merupakan karangan 2 jalal itu berkolaborasi. Yang pertama nyusun Jalaluddin Mahalli, gurunya disusun gak tutup, meninggal, belum selesai. Ini Jalaluddin Mahalli ini meninggal, dilanjutkan oleh Jalaluddin Suyuti. Lalu jadi tafsir ini digarap oleh 2 orang, 2 jalal itu. Makanya lalu dikatakan Jalalain. Tafsirnya 2 jalal. Kalau 2 jalak, Jalalain. Kalau punya jalak 2 ya Jalalain. Kan ada burung jalak.
Kalau dua masjid, masjiden. Kalau dua kiblat, kiblaten. Belajarin munahu nih jenderal. Kalau dua jenderal, jenderalen. Gitu. Jadi dua jalal itulah yang menyusun. Ini sudah 500 tahun. Kenapa ini yang dipilih di Al-Islam? Karena kitab ini kitab pemersatu. Kitab pemersatu. Kitab ini kitab klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren NU. Kebetulan saya kecil dulu belajar di pondok-pondok NU karena saya anggota IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu bapak saya itu tentara, gitu. Tapi NU dimasukkanlah saya ke pondok-pondok belajar ini dulu. Tapi ternyata orang Persis yang keras-keras itu pakai Jalalain juga. Persis Tasikmalaya pakai Jalalain. Muhammadiyah di Jogja zamannya Pak AR masih sugeng dulu, masih hidup, pakai Jalalain juga. Karena itu saya katakan Jalalain adalah tafsir perekat umat. Cocok untuk Al-Islah sebagai lembaga yang ingin menjadi perekat umat. Mudah-mudahan kita di sini jangan ngomong apa-apa. Kita ngomong Islam, bagaimana Islam berjaya, bagaimana Islam itu menjadi hebat di negeri ini. Wong mayoritas Islam, kok Islamnya tidak hebat? 80% sirkulasi uang di negeri ini, 80% putaran uang di negeri ini dijalankan oleh 2% penduduk yang kebetulan bukan muslim. Ini data 80% uang yang beredar di negeri ini itu diedarkan oleh 2% saja penduduk Indonesia yang kebetulan bukan muslim. Sedih, padahal kita lebih 80%. Kita hanya menjalankan hanya 20% saja dari uang yang ada di negeri ini. Lemah kita di bidang perekonomian. 60% bisnis di negeri Indonesia ini juga dijalankan oleh 2% tadi. 2% dari penduduk Indonesia yang kebetulan bukan muslim. 2% bisa menjalankan 60% bisnis yang ada di negeri ini. Luar biasa. Saya tidak bermaksud untuk ngobong-ngobongi atau menyemangati sampai untuk menghidupkan sara, suku, agama, ras, apa namanya, sara itu, suku, agama dan ras, atau golongan. Tidak, saya tidak bermaksud itu. Saya hanya mengatakan bahwa inilah fakta lemahnya kita. Karena apa? Karena kita suka eker-eker. Karena apa? Kata kita suka bertafarruq, berpecah belah. Seperti yang dikatakan ulama zaman dulu, al-quwwah fil ittihad wa ad-du'fu fil tafarruq. Kekuatan itu ada pada persatuan. Jikalau Anda semua mau bersatu, kekuatan ada di tangan Anda. Kelemahan ada pada perceraian. Kalau Anda tidak bersatu, bercerai-berai, masing-masing punya mau, Anda akan jadi lemah. Dan itu terjadi saat ini. Bayangkan 80% uang yang beredar di negeri ini ada di tangan kelompok yang hanya 2%. Dan itu bukan besar. 60% bisnis di negeri ini dijalankan oleh yang 2% itu tadi. Menyedihkan. Ini fakta. Harus dirubah. Jangan dibiarkan itu. Panjenengan saja harus soki, harus punya uang. Bagaimana supaya kaya? Kita pegang Quran. Kok begitu? Generasi awal dulu orang kaya-kaya, orang hebat. Spanyol dikuasai, sebagian Eropa dikuasai, Afrika sampai India, Pakistan, Jepang, India. Bagaimana orang yang yatim piatu,
yatim piatu, miskin pula bisa merubah keadaan, bisa menguasai dataran Eropa, Asia dan seluruh. Sebagian kecil saya punten dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau beriktisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabnya Allah. Karena itu, jadi kitab Allah ini adalah sumber kekuatan, sumber power. Kalau orang di Singapura sana mengatakan kalau ingin sukses dalam bisnis, dalam hidup harus punya 3 power. Orang mereka mengatakan psychic power, technique power, dan hidden power. Kekuatan yang bersifat psikis, motivasi, kemauan, kehendak, tujuan, cita-cita, dan teknis, cara yang bagus, punya manajemen yang bagus, punya pengetahuan dan skill yang bagus. Tapi mereka juga katakan ada hidden power, ada kekuatan tersembunyi katanya dia, kekuatan yang tidak tampak. Ketika saya tanya apa itu, luck factor, faktor bejo, mencari coba bejo, faktor laki. Faktor laki itu apa? Kuatul khair, kuatul ma'unah oleh Allah akan diturunkan kepada komunitas yang punya komitmen. Mereka punya komitmen. Lah kita tidak punya komitmen. Mari kita garap. Kita mulai dari kita sendiri. Kita kembali kepada Quran. Kita kembali, semua kita. Yang PDI kembali ke Quran, yang Golkar kembali ke Quran, yang PKB, yang PPP, yang lain, mari semua kita kembali ke Quran. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang apapun, kembali semuanya kepada Quran. Kita bersatu dengan Quran di dalam perbedaan warna masing-masing. Jaket kuning, jaket putih, jaket hijau, jaket biru, jaket oranye, jaket macam-macam, silakan. Tapi kita bersatu padu, beriktisam dengan Al-Quran. Begitu Jenderal. Mudah-mudahan panjenengan kersa membantu jenderal-jenderal yang lain yang di Jakarta itu. Semuanya diajak, sudah pensiun, mau mati semuanya. Kita ini, semua kita jenderal, kopral, kiai, santri, sogi, melarat, semua kita bakal mati. Nah, sebelum kita mati, mari kita beriktisam dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, insya Allah kita akan berjaya. Dengan Al-Quran kita akan punya motivasi yang kuat. Kita akan jadi rukun dan akan damai. Akan damai seperti orang satu keluarga yang pergi ke Surabaya sampai di Nguling berhenti. Walaupun Nguling itu adalah warung rawon, bapaknya makan rawon, ibunya makan pecel, anaknya makan sop, tidak bertengkar mereka. Berbeda selera, tapi mereka satu tujuan, sama-sama ke Surabayanya. Mereka bersatu, nggak bertengkar. Bapaknya nggak ngata-ngatain kepada anaknya, aku yang bayar, aku makan rawon, kok kamu makan sop? Kok gak makmum sama aku? Tidak. Ibunya juga begitu. Kan aku selama ini jadi wakilmu, kok gak marahi aku mas? Aku makan pecel, kalau kok makan itu. Nah, kalau mereka bertengkar soal selera makan itu, maka mereka akan jadi berperang, gak jadi makan, gak jadi ke Surabaya. Itulah kira-kira kalau kita ini bertengkar bersama kita soal selera kita masing-masing, kita akan ribut dengan urusan kita lupa tujuan Al-Quran, tujuan hidup ini untuk apa, tujuan berislam itu untuk apa, kita lupa, diributkan dengan urusan kita. Begitu, saudara-saudara. Padahal kita kemarin sudah ngaji, ya? Kajian pertama di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kajian kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Sekarang kajian yang ketiga. Nah, mari kita baca dari awal. Bacanya saja. Dibuka dulu Qurannya. Bahasa Madura, bahasa Indonesia juga.
Di sini jangan azan dulu, azannya ditakhirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Nah, sekarang kita terjemah. Ayat 1 sampai 5 kan sudah selesai. Pun mari kita dapat cerita dari Allah bahwa orang mukmin itu orang yang pertama, orang muttaqin itu orang yang percaya kepada yang gaib. Yu'minuna bil gaib, percaya ke si gaib. Dan panjenengan sedaja ini orang yang beruntung karena percaya kepada yang gaib itu. Ketika Muhammad Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, kami ini beruntung bisa ketemu dengan panjenengan dan bisa iman dengan panjenengan. Lalu Nabi mengatakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada saya padahal tidak pernah ketemu saya. Tuba, summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung dan beruntunglah orang yang percaya akan daku tapi dia tidak pernah melihat dan ketemu denganku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan dijadikan orang-orang yang tuba ini, saudara-saudara. Orang-orang yang beruntung karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita percaya Muhammad itu orang yang benar, orang yang menjadi utusan. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang ini. Amin. Yang pertama, percaya kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Itu ciri orang muttaqin yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, infak. Bagaimana bisa infak kalau tidak punya uang banyak? Maka infak kita pakai banyak cara. Ada sekelompok orang datang pada Rasul, ya Rasulullah, kami ini orang miskin, bagaimana bisa infak? Kami ini iri hati. Itu loh kelompok orang-orang kaya, enak dia bisa infak, bisa zakat, kami nggak bisa Rasul, kami miskin. Rasulullah mengatakan, kamu ucapkan tasbih, itu sedekah. Kamu ucapkan tahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Kamu bertakbir Allah Akbar, itu sedekah. Kamu bertahlil la ilaha illallah, itu sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Apa orang tedung ini ada kenceran tadi. Wa fi buti ahadikum sedekah. Mumpuni bojomu ya oleh ganjaran sedekah atau jenderal. Gitu katanya Nabi. Itu infak kita yang tidak punya duit. Cukup itu? Tentu tidak. Kita semua harus punya cita-cita. Mulai malam ini, aku harus jadi orang berduit. Harus begitu. Karena apa? Dengan duit itu kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan anak cucu kita, untuk memperbaiki kondisi ini semuanya. Dengan duit, tanpa duit tidak bisa. Money is not everything, katanya orang Barat. Money, duit memang bukan segalanya, but without money, everything is nothing. 100% tak bisa merata, Jok. Tak bisa kecak. Gak sok cerdas kata jenderal. Nek duit ono waktu kayak jenderal ini, mau kemana pun berangkat. Boleh mesin. Dari Jakarta kamu berdua. Mana yang bisa kita beli? Kamu kembalikan jenderal. Panjenengan mau kembalikan.
Mau ke Pulau Bali, tanya Aki di Polda Jenderal. Mau kemana? Ke Bali. Untuk apa? Mau lari-lari. Gak berkah yang boleh nih. Gak berkahnya Ganjar apa? Hanya untuk lari. Enak. Tadi malam nginepnya di mana, Jenderal? Di Pasir Putih. Kenapa di Pasir Putih, Jenderal? Lari di pantai itu enak. Mau berkahnya pantai. Masuk tak sopan, masuk kalau dalam apa punya nak? Pedih dengan pasir. Jangan kalau biasa berkah. Sedang agak berkah, mereka nanti kan berkah kebeli lagu dia kan. Sering ada pesen. Menurut pesen nak bola agak berkah John. Mikir lagu ada setan, ada nak. Mau punya pesen tak mikirin tanah, mikirin macam-macam nih kan. Ini karena ada duit. Jadi kalau ada uang bisa apapun. Karena itu, mari kita semua berusaha untuk punya uang banyak. Punya uang banyak, kerja keras. Kalau sekarang itu 80% peredaran duit di Indonesia ini mereka pegang, mari kita rebut. Kalau mereka 2% ya 2% saja, sisanya kita. Apa aja? Jenderal, sampai tolongi Jenderal. Tolong disampaikan Mbak Tutu. Ini orang-orang siap kaya semua. Bagi-bagi proyeknya. Mas, setuju kan? Bu, nih kak, orang kesayangannya Mbak Tutut nih kak. Kita pesen dia, saya buat lambok bro. Oke, banyak. Sabut dengan luar negeri. Kita penting, bare. Ini mesin lah, ini kalau tak ada cek lah. Mungkin kita harus punya bidding power. Mon sama orang itu cek ngerok. Reng lain ngerok jamaah saya pada masjidnya kemakan sebuah jadi tak ada ngerok malam. Apa jemaah doa menjauhkan daya lecak kencing Nabi tengah malam mereka mustajab. Jangan ada malam-malam kita lewat begitu saja tanpa sholat malam ternyata. Sholat malam. Mau tak bisa dokter tengah malam, kisah perlu ada itu. Jangan mau kalau saya motor bulan kemarin itu pakai gayanya Sayyidina Sarah. Mak kalau paen, gaya Sarah. Abu Bakar. Dan yang Nabi kan tanya ke dua sahabat kebetulan dua-duanya mertuanya. Nabi itu punya sahabat dua orang, satu Abu Bakar, satu Umar. Yang dua itu mertuanya. Ditanya lah Jenderal Abu Bakar nih, bapaknya Siti Aisyah ini, istrinya Nabi yang paling muda namanya Aisyah. Kalau bahasa kita kira-kira kan sama nek salat ini waya opo. Kalau salat malam bejo kenapa jangan turun. Bejo kenapa mau salat malam? Dijawab oleh Abu Bakar, kalau saya itu sebelum tidur, ba'da salat Isya saya sebelum tidur saya salat malam. Loh, kenapa kok gitu? Jawabnya Abu Bakar, ya takut terputus. Takut terlambas. Apa katanya Rasulullah? Amma anta ya Abu Bakar faqad akhadta bis-siqah. Wah, hebat kau Abu Bakar. Orang hati-hati kau. Orang hati-hati Anda ini. Nah kalau sampai Umar menjawab, kalau saya ya tidur dulu. Jam 3 bangun, sebelum subuh sholat malam dulu, baru sholat subuh. Apa kata Nabi? Amma anta ya Umar faqad akhadta bil-quwwah. Wah, hebat Anda marah. Anda orang kuat. Coba. Yang tidak dipuji oleh Rasul orang yang tak salah. Abu Bakar orang hati-hati karena sholatnya ba'dal isya sebelum tidur takut terlambat. Sementara Umar dikatakan orang kuat karena dia sholat malam sebelum subuh. Sebelum subuh tidur dulu baru sholat malam. Jadi dua-duanya orang baik. Karena itu mulai malam ini jangan ada malam kita lewat tanpa sholat malam.
Itu hidden power, kekuatan tersembunyi yang bisa merubah keadaan ini nanti. Insya Allah, insya Allah, ya. Nah, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, infak. Dengan sholat malam, dengan kerja keras, insya Allah nanti kita punya koneksi banyak lah. Mudah-mudahan Jenderal ya. Kalau perlu ini kajian ini kan namanya kajian dalam bahasa Madura tampuna ate. Kalau perlu kita bikinkan bisnisan gitu loh Jenderal, sampai yang cariin apa namanya itu, cariin akses lah. Gimana Jenderal? Nyariin akses, nyari bantuan untuk kita berbisnis. Setuju nih? Insya Allah, alhamdulillah. Saya nggak tagih. Ditagih Jenderal, ditagih. Nah, orang-orang ini yang beriman kepada yang gaib, yang salat, yang infak, beriman kepada kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Rasul dan kepada yang sebelum Rasul, dan orang yang yakin kepada akhirat, dikatakan orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Itu satu kelompok. Kelompok muttaqin dibicarakan 4 ayat oleh Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, dan kelompok kafirin 2 ayat ke-6 dan ke-7. Orang kafir, orang yang dikatakan mendapatkan azabun azim, siksa yang gede, siksa yang agung. Karena apa? Karena mereka orang yang sudah tidak mau, sudah akepok, atipa, akepok. Ambar tahun amlam pemberahum rayu minum. Kau ingatkan dia atau tidak kau ingatkan, mereka tidak akan mau beriman, sama saja. Ini orang-orang yang jelas kafir. Nah, ayat ke-6 dan sekarang ayat ke-8 yang akan kita kaji. 8, 9, 10 sampai seterusnya, tapi kita bacakan 3 ayat tadi, 8, 9 dan 10. Nah, khusus untuk ini kita akan membicarakan orang yang pecah. Mukmin muttaqin tidak, kafir juga tidak. Nyarat emonai. Ya, campur-campur ya. Kalau kemarin Madura full, makin kau campur lagi. Gak ada setak ngerti Madura, Jenderal. Wa nazala fil munafiqin. Nah, selanjutnya ini turun untuk jelasin orang-orang yang munafik. Wa minan nasi, orang iku saking piro-piro menungso. Janji saya tadi Jenderal, man utawi wong yakulu kang ngucap sapa wong amanna ing pengucap aku wus iman billahi kelawan Gusti Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dina kang akhir. Saya Madura tak tahu bacaannya. Jenderal seneng, cocok rekan kocan Jenderal. Jereng cepet. Panjenengan dari mana Jenderal aslinya? Banyumas, Jawa. Ada Banyumas, di sini ada Banyuwangi. Di Sumatera ada Banyuasin. Nah, jadi sekelompok manusia itu ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa minan nasi berpeneka diri binyak manusia. Nah, ini kamu ngetur kan? Man dining orang yakulu saya ngocak sapa orang. Aman nada pengocak kau pun iman. Amanna billahi kelaban Gustullah wa bil yaumil akhir dan kalaban tina saya dibudi. Paling budi tina akhir. Maksudnya yaumil kiamati, hari kebangkitan. Li'annahu, karena ia hari kebangkitan itu
akhirul ayyam, akhirnya hari. Tidak ada hari lagi sesudah itu. Kalau sekarang masih ada, sekarang hari apa ini? Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, balik Sabtu lagi. Sabtu itu akan kembali, namanya saja. Tetapi momentum, situasi, kondisi yang dinamakan hakikat waktu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah kembali, jenderal. Hari Sabtu ini tanggal 23 bulan November, kita ada di sini. Apakah Sabtu depan kita di sini? Mungkin juga tidak. Sabtu kemarin apakah kita di sini? Tidak. Apakah situasinya kayak gini? Tidak. Karena itu waktu, situasi, kondisi, momentum tidak akan pernah kembali. Karena itu waktu begitu mahal, saking mahalnya sampai-sampai dikatakan manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya sebelum ia meninggalkan kau untuk selama-lamanya. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak manfaatkan, tidak kau potong, maka kalian akan terpotong olehnya. Dan dibuat sumpah oleh Allah demi waktu. Sungguh manusia itu dalam kerugian, kecuali yang percaya, beriman, dan berbuat baik. Dan mau saling menasihati dengan kebenaran, mau pula saling menasihati dengan ketabahan dan kesadaran. Waktu. Dan waktu itu juga, jenderal, yang misteri buat kita. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Semua kita ini berharap dan berjuang bagaimana hidup baik, bagaimana hidup enak. Sementara hidupnya itu terbatas. Semuanya berjuang bagaimana hidup enak, bagaimana hidup baik. Tapi saya belum pernah menemukan orang bagaimana mati enak, bagaimana mati baik. Mari mulai malam ini kita sadar, mati adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita ingin menjadi orang yang hidup enak, marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini, ingin mati enak. Ingin mati enak. Mati sing enak itu ya apa, jenderal? Kan gitu. Mati yang tanpa sakit, kira-kira gitu. Mati yang tanpa menyusahkan orang lain, kira-kira gitu. Mati yang nggak usah biaya, kira-kira begitu. Romoro juk toju pas, doh, dia maksud juk toju mana ada, mana berangkat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mati enak. Tapi ini mati enak ini kita hindari. Semua kita ingin tidak mati mendadak itu. Ya sudah, mati yang bagaimana enaknya itu? Saya ingin sakit 10 tahun. Gak enak. Biar anak cucu saya bisa berbakti kepada saya, ngurmat saya. Saya rasa setraumat yang nikah. Gak ada. Saya kalau sakit jangan lama-lama, 5 hari saja. Gak enak juga, jenderal. Gak enak. 5 hari saja gak enak, jenderal. Gak enak. Saya ini sudah pernah sakit, sering sakit bahkan. Ginjal saya tinggal satu, yang sebelah kanan, yang kiri sudah tidak ada, dioperasi dibuang karena ada tumor ganasnya alias kanker. Itu 7 tahun yang lalu. Gak enak. Sehari itu sampai muntah 13 kali, 12 kali. Pak Maftuh Basuri itu, Pak waktu itu jadi Menteri Agama, nyambangi saya sampai 2 kali di rumah sakit. Pertama nyambangi, dikira sudah sembuh seminggu lagi, ditunggu-tunggu sampai 1 bulan, kok tidak sembuh-sembuh, datang lagi dia. Beliau datang dengan Pak Gubernur, namanya Gubernur Imam Utomo di Surabaya. Mohon doanya, saya bilang gitu. Wah, habisnya banyak, jenderal, 200 juta di rumah sakit. Tapi saya tidak bayar, yang bayar Pak Imam Utomo. Masih dapat batin lagi.
Uang saya masih bawa uang 162 juta. Dikasih hadiah-hadiah itu. Pak Maftuh datang bawa hadiah, Pak Hasyim Muzadi datang bawa hadiah nyumbang, Pak Anwar datang bawa hadiah. Ada yang bilang, enak sakit kalau begini. Saya bilang enggak enak. Tanya aman. Apa? 2 bulan 192 juta. Tanya aman. Enggak enakan sehat. Gak punya uang sehat itu alhamdulillah. Apalagi uang banyak sehat, alhamdulillah. Uang banyak, muntah-muntah mau beli pizza, dior muntah kembali. Mau beli pecel, ada rasanya pecel, nggak bisa. Jadi yang enak itu sehat. Supaya sehat itu pakai prinsip NEW, nutrition, exercise, water. Jadi nutrisinya bagus, latihan tiap hari, olahraga tiap hari, dan minum air putih yang banyak. Setelah saya laksanakan sekarang jenderal, alhamdulillah. Habis sakit, keluar dari rumah sakit, setahun kemudian punya anak 1 lagi. Anak saya nomor 11, sekarang sudah umur 5,5 tahun. Anak pertama saya itu Ustadz umurnya 43, yang tadi pidato itu. Anak nomor 11 umur 5,5 tahun. Pak Jenderal, anak yang terakhir umur berapa? 23. Jadi Pak Jenderal sudah tua. Karena katanya orang-orang, orang muda itu ukurannya kalau masih punya anak kecil. Nuhun sewu Jenderal. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Di sini dikatakan wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum lan dudu wong-wong sing ngucap amanna billahi wa bil yaumil akhir iku bimu'minin kelawan wong mukmin kabeh. Jadi mereka bukanlah orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin, dan bukanlah mereka orang-orang yang beriman. Mereka hanya mengaku. Inilah yang dikatakan orang munafik. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, munafik itu adalah izharul khair, israrul syarr, menampakkan yang baik yaitu iman, menyembunyikan jeleknya, tidak percayanya itu, menampilkan senyum-senyumnya, menyembunyikan cermet-cermetnya. Di muka Muhammad Rasulullah bilang, aku beriman, aku percaya pada kau, senyum-senyum. Tapi dalam aku yang cermet, itu. Ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi yang munafik. Karena itu mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kepada Allah dan dari akhir kami percaya sejak dulu. Tapi kepada kamu, Mak, enggak. Ulama mufassir yang lain mengatakan enggak, ini ayat umum sifatnya. Ya untuk Yahudi yang munafik, ya untuk orang-orang Arab sendiri yang munafik. Dari Bani Aus, Bani Khazraj, nah, orang-orang Madinah asil yang dulunya nyembah asnam, nyembah berhala itu, nah itu ada juga yang munafik. Dulu di Mekah tidak ada orang munafik. Di Mekah itu adanya 2 kelompok manusia itu, iman dan kafir. Kelompok Muhammad dan kelompok yang anti Muhammad. Waktu di Mekah. Begitu masuk ke Madinah, Nabi ketemu dengan satu kelompok lain lagi. Kelompok pro Muhammad, kelompok muttaqin, kelompok ayat 2 sampai 5 di surat Al-Baqarah tadi. Kelompok anti Muhammad, kelompok ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah tadi, dan kelompok yang dekati dan kadang Kanjeng Nabi Muhammad, kadang punten. Ini
Kenapa kok sampai terjadi? Menurut cerita-cerita yang sahih, menurut hadis-hadis sahih, karena orang-orang Yahudi itu dulu adalah tokoh. Di Madinah mereka itu pemimpin-pemimpin ekonomi, Pak. Toko besar Yahudi, pedagang besar Yahudi. Dan mereka dihargai orang karena mereka sudah mempunyai culture, mempunyai kebudayaan. Mereka orang-orang yang terpelajar, kelompok educated. Karena mereka orang-orang yang menganut agama Samawi, memegang Taurat, agama Samawi. Jadi mereka itu orang-orang yang hebat. Begitu Nabi Muhammad datang, orang-orang Arab itu pandangan matanya tidak kayak Yahudi lagi. Beralih, mereka lalu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Disinilah timbul iri dengki itu. Iri yang ini, kedengkian ini yang menimbulkan mereka menjadi dekade dan kader. Wah, ini ada handphone lupa, tidak dimatiin. Jok, tolong nak. Handphone itu bermanfaat, tapi mau berdengar dekaraan. Dimatiin aja dulu. Karena iri dan dengki, mereka menjadi seperti itu, menjadi munafik. Lalu ngajet ke saya lain. Di kalangan orang-orang Arab asli Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay juga begitu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad belum hadir di Madinah, Abdullah bin Ubay itu tokoh sentral, bahkan orang berpengaruh. Begitu ada Kanjeng Nabi, orang-orang itu pada mengikut Kanjeng Nabi semua. Dan waktu itu di Madinah sudah ada pemerintahan Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu seorang nabi, seorang rasul, sekaligus seorang pemimpin negara. Karena itu Al-Baqarah yang panjang ini, surat paling panjang di Al-Quran, diturunkan di Madinah. Dia mengatur tentang pernikahan, tentang militer, tentang hukum, tentang ekonomi. Jadi orang Islam harusnya juga mempunyai kekuasaan. Dan Indonesia ini miliknya orang Islam. Karena itu tidak salah kalau orang Islam ini usul agar pemimpinnya itu juga orang Islam. Undang-undang dan peraturannya sesuai dengan Islam. Nah, itu harus diperjuangkan, saudara-saudara. Tantretan saya masih sami murjad. Nah, orang-orang munafik ini karena mau melawan tidak mampu, kekuatan Nabi kuat, norok tak cocok tak atik, mau ikut pengaruh kita sudah hilang, kan jadi pengikut jadinya. Akhirnya jadi orang pura-pura. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini dikatakan oleh Jalalain, ru'ya fihi ma'na man wa fi dhamiri yaqulu lafzuha. Ru'ya dan reksa fihi ing dalem mukminin. Lafaz menika maknaman maknane wong, maknana orang. Wa fi dhamiri, dan di dalam kata ganti yaqulu, kalimat yaqulu ini lafzuha ada lafadznya man. Apa itu maksudnya? Gini, ini dia ngomong, Imam Jalalain ini ngomong soal bahasa, gitu ya. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum bimu'minin. Nah, ini susunan ini man yang ditekankan. Jadi man itu ada, nas itu manusia itu adalah kata jamak, tidak satu. Menurut I'rabul Quran, tafsir I'rabul Quran begitu. Isim jamak yang tidak punya mufrad.
Insan itu bagaimana? Bukan, insan itu bukan mufradnya nas. Ini katanya ulama ahli bahasa. Jadi ulama ahli bahasa itu sendiri juga punya ikhtilaf. Ada madhab-madhabnya juga nahwu itu ternyata. Ada madhab-madhabnya seperti fikih, seperti tafsir, seperti hadis gitu juga. Seperti politik juga gitu. Ada madhab-madhabnya juga. Jadi anas itu isim jamak yang tidak punya mufrad. Sedangkan materi daripada anas itu menurut Imam Sibawayh dan Imam Farrah ahli nahwu, ahli bahasa, itu terdiri daripada hamzah, nun dan sin yang disebutkan unas. Dan itu diucapkan oleh Al-Quran sendiri. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kiamat itu adalah hari di mana kami nanti mengundang manusia bersama dengan pemimpin-pemimpinnya. Ada manusia yang dipimpin oleh setan, dia datang. Ada kelompok manusia yang dipimpin oleh orang benar, orang soleh, orang baik-baik, datang dengan nurnya, unas. Lalu kemudian dibuang hamzahnya itu karena sad, maka jadi nas itu. Sedeka deh. Tapi kita tidak dalam posisi membahas perbedaan ilmu nahwu. Pembahasan nanti lanjut, tapi untuk sekedar diketahui saja. Lah kalau menurut Imam Al-Kasai, tokoh ahli bahasa juga, oh tidak begitu. Madahnya itu bukan hamzah, nun dan sin, salah. Tapi nun, waw dan sin. Nun, waw dan sin. Dan dia bisa ditasrifkan, bisa bergerak, bisa berubah-ubah dia. Karena itu dikatakan nasa yanusu nausan. Itu asalnya anas itu. Makanya dikatakan nawas, karena itu nawas itu adalah tadab syai' fil hawa. Jadi montang-mantingnya sesuatu di udara ini. Apa coba? Nah, lalu dikatakan juga bahwa karena itu dikatakan nausul qurd fil udun, montang-mantingnya anting di telinga, makanya dinamai teng-anteng, orang tang-manteng. Dinamai anting karena dia montang-manting. Karena itu seorang tokoh syair dinamakan Abu Nawas, bapaknya ontang-anting karena dia telinganya kanan dan kiri pakai teng-anteng. Jadi Abu Nawas mereka pakai teng-anteng. Ilahilas tulil firdausi ahana wala aqwa alan naril jahimi. Nah itu syairnya Abu Nawas. Saya orang syair mereka orang piteng-enteng kanan kacer. Loh seniman zaman lembok nih, ada di seniman makin dan kadang aneh. Tapi mana aneh nak ulama benda yang biasa nih kayaknya mana helap. Halal apa haram ante? Sering adat ternyata, ini kan adat sering kasar. Baghdad ini kan adat cuma nembok seneka. Karibon makin bunten nembok ini kan orang sesogi ini kan berikan. Nah, untuk tahu ya baca cerita, baca sejarah. Mau tahu tak tahu saya kan bulan lahir tahun biru, dokter kata Abu Nawas lahir tahun berapa tak pernah ngejawab tan bulan. Perak caan sejarah sebenarnya. Nyaman bibi saya Abu Nawas nekan, nyaman bibi wasmuhul hakiki al Hasanu ibni Hani. Nyaman Imam
Hasan bin Hanif. Hasan bin Hanif jadi Abu Nawas jadi Pak Nanteng. Polan ngaku yanteng pakai ontak anting. Nah ini apa namanya itu cerita sedikit tentang kenapa kok wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, kok kembali ke hum lagi. Karena itu Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Syekh Wahbah dalam kitabnya namanya Al-Munir, beliau mengatakan bahwa man yaqulu itu wahidad damir fil fi'li mura'atan lil lafz man, mura'atan lil lafz man wa tajuzu mura'atil ma'na wa yujma'. Jadi kengeng odeka dalam rangka penekanan tapi akhirnya tidak dijamakan. Tantretan seda jenazah sami murjil. Mereka soal perbedaan pendapatnya ulama ahli nahwu kita tinggalkan dulu. Kita kembali ke Al-Qur'an. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una comot bujuki nipu Allah dekat Allah, kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir padahal sebetulnya hatinya tidak iman itu comoco dari Allah. Walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman comoco. Lah comoco ini kabeh dua macam. Tak Imam Ibnu Katsir. Ada yang comoco namanya comoco etikodi. Etikodi memang secara etikat dia comoco. Ada macam asli tak percaya. Lah, yang asli tidak percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan orang ini finnari khalidin, di neraka nanti kekal. Ada lagi comoco amali, perak kelakona comoco, aten percaya, perak lakon comoco. Nah ini kayak perak dosa. Mungkin kalau orang makan banyak nih kan. Orang Islam makan ini kami banyak nih kan. Hatinya percaya, perak kelakona comoco. Nah, tantretan saya jenazah saya saja kita teruskan. Orang yang saya comoco ke Allah benda orang yang saya beriman nih. Kaca Imam Jalalain, lanjutnya kita baca Jalalain kita. Bi'izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyyah. Comoco ke Allah, bujui Gusti Allah dan nipu kepada orang beriman itu dengan cara apa? Bi'idhar, dengan menampakkan, dengan menonjolkan, menunjuk-nunjukkan khilafi ma abtanuhu. Tidak cocok, berlawanan dengan apa yang ada di batinnya. Apa itu? Minal kufri, daripada kekufuran. Lihat fa'u, perlunya untuk menolak anhum, daripada mereka ahkamahu, hukum-hukumnya Allah ad-dunyawiyah, yang ada di dunia ini, supaya tidak kena hukuman-hukuman yang bersifat duniawiyah, maka pura-puranya dia beriman. Karena kalau dia kafir ada perlakuan-perlakuan khusus. Kalau orang mukmin tidak perlu bayar pajak, bayar zakat saja, infak sakrela-relanya. Tapi kalau orang non mukmin itu harus bayar pajak, jizyah namanya. Nah, mereka ingin tidak bayar jizyah karena kalau jizyah lebih mahal nilainya ketimbang zakat. Gitu. Jadi pura-pura. Selain daripada itu, kalau perang, karena zaman itu zaman perang, zaman kacau. Ini orang-orang dicurigai.
Nah kalau dia mengaku beriman kan nggak dicurigai. Nah untuk menolak itu semua maka dia pura-pura beriman. Wa ma yash'urun, dikatakan di situ wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una, dan tiada menipu mereka. Wa ma yakhda'una, bentak congoco mereka, illa keceba'ah anfusahum dak bedenati. Mereka congoco mukmin dan Allah maunya, tapi dikatakan sini tidak congoco mereka, melainkan kepada dirinya sendiri. Kenapa begitu? Imam Jalalain mengatakan li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya bittila'illahi nabiyahu ala ma abqanuhu wa yu'aqabuna fil akhirah. Ini tafsir Jalalain yang ngomong begitu. Li'anna, karena wabala khidaihim, akibat daripada cono-conya mereka itu, rojiun, kembali ilaihim kepada mereka sendiri. Fayaftadihuna, niki terus wong Jawa jenderal kaweleh kepanglo, maka kepanglo lah mereka di dunia kepanglo kaweleh. Kenapa? Bittila'illahi nabiyahu, dengan Allah mempertontonkan kepada nabinya alama abatanuhu, atas apa yang mereka sembunyikan, yang mereka taruh di batinnya itu. Wa yu'aqabun, dan mereka disiksa fil akhirat, di akhirat. Wa ma yash'urun, dan tidak merasa, tak merasa, tak romansa. Apa? Betul ini kan? Saya tepat. Derma Pak. Tak romasa. Wa ma yash'urun, bentak romasa. Reng-reng munafik nika. Cek abet nika, comoco nika soong kundak gunana. Comoco ka'abet gibi, tak romasa. Romasan bisa comoco Allah. Mereka tak romasa, ya'lamuna nauningin anna khita'ahum, jak soong guna como condeng-oreng kini kali angkusihim untuk abang tibi. Di sini Imam Jalalain mau bicara lagi soal bahasa. Wal mukhada'atu huna min wahid ka aqaqtul lis mudzakarallahu fiha tahsin. Di sini mukhada'ah ini dari satu arah. Wazan mufa'alah itu biasanya untuk musyarakah, tapi di sini tidak. Di sini berlaku untuk satu arah, tidak untuk dua arah, tidak untuk salam comocok, bukan salam comocok, tapi comocok satu aja. Untuk memperindah, memperbagus bahwa ini sungguh-sungguh dia comocok. Nah ini disebut di sini oleh Allah. Seperti kata-kata ka'ata betul lis, siksa pencuri, bukan saling siksa. Apa? Di sini bukan berarti saling siksa. Wa fi qira'atin, di dalam sebuah bacaan dikatakan wa ma yakhda'un, dan tidaklah comocok mereka. Selanjutnya ayat kaping 11. Fi qulubihim, panikah dalam binyak-binyak atenah reng-reng munafik gelek maradun dining penyakit. Tetireng munafik nika aten bener penyakit. Nah, apa penyakit? Syakun, ragu-ragu, wa nifaqun, bentakan lah kenika gelek tengak-teng kenika. Nifaq ini kata tretan berasal dari bermakna asli mereka logo. Jadi untuk persembunyian. Apa itu jenderal? Kalau dalam bahasa militer itu apa ini? Tempat persembunyian ya. Di bawah tanah. Bunker. Nah,
Bunker. Karena itu bunker pas terowongan di bawah tanah itu dikatakan nafak. Namun sampai pergi ke Mekah, antar ke Mina, Cilacap pada terowongan Mina, nafak Mina, nafak nifak nih kan, bolongan itu, lubang yang di bawah tanah untuk menyembunyikan. Jadi orang-orang munafik itu melalui ini kayak bulus. Apa bulus itu? Raporan. Apa? Ketempah. Ingat ketempah. Mau bodoreng. Ngitek cetakan. Mau bodoreng muncul. Ini ketempah nih kan. Jadi mengelak-elak pada lubang yang bisa kepalanya dimasukkan, disembunyikan. Nah ini kan. Jadi ketempah ini munafik. Mengetak imannya yang yang datang kanjeng Nabi apa keluar iman mereka. Tekik mentetap memikan kan kepada sahabat mereka tak iman. Cok-cok. Nah, cok-cok ini kan penyakit. Di kota sarangan Gusti Allah, sarangan Imam Jalalain fahuwa penyakit kenika yumridu qulubahu. Menyakitkan hati mereka, sakit hati. Jadi menurut mereka dengkian ke orang lain, mereka sakit hati. Orang yang gila hormat mereka juga sakit hati. Area tak salaman, sakit hati. Dia pun ke Mekah, datang dari Mekah, pasti orang kun. Maksum, maksum, mata orang kecil maksum. Sakit hati. Mata elok si maksum, elok Pak maksum, sakit hati. Mereka bagian dari fiqulubihim maradun, gila hormat. Abdullah bin Ubay itu karena gila hormat. Para pengikutnya menghormati Rasul, tidak menghormati dia lagi. Dia tidak bertaslimnah kepada kepemimpinan kanjeng Nabi. Oke, soal iman pada Nabi, oke, ikut Nabi, oke, tapi kalau pemimpin janganlah. Nah, maunya gitu. Ketinggal setengah. Kalau saya nyaman, dorok Islam. Mau kira-kira tak nyaman, tak dorok Islam. Jadi kan karena boleh baca DKD, gengkan. Saya menyaman, dorok. Saya tak menyaman, tak itu. Ini mereka. Lah, dari dalam kitab Jalalain yang baca aki juga, yudha'ifuha. Maksudnya pun memperdaif, memperlemah dekat hati. Hatinya jadi lemah, jadi keyakinannya tidak kokoh, tidak kuat. Ini adalah penyakit hati. Tantretan sedaja nasisani muncul. Dilanjutkan bi Allah fazadahumullahu maradha, maka tambah fazada maka nambah dak kareng-kareng mereka siapa saya nambah Allahu Gusti Allah maradhan dak penyakit. Jadi mereka tambah sakit dengan apa? Bima anzalahu, kelaban pan-penapan yang Allah turunkan kepada kanjeng Nabi minal Qur'ani, daripada Al-Quran, likufrihim bihi, karena kufurnya orang-orang munafik itu kepada Al-Quran, dan tambah sakit. Jadi begitu mendengar Al-Quran dia tambah sakit, mendengar kejayaan Nabi Muhammad tambah sakit, kanjeng Nabi menang perang tambah sakit, orang Islam tambah banyak tambah sakit. Jadi dia itu SH, penyakit itulah betul SH dari orang munafik. Lain di sarjana hukum jenderal kita, SH sarjana hukum. Munafik mereka SH-nya sakit hati. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Walahum, dan buat mereka adabun alim, siksa yang pedih, muklim, yang memedihkan, yang menyakitkan. Bima kanu yaktibun, sebab apa-apa yang adalah orang-orang munafik itu berdusta. Nah, yaktibunnya ada dua kalimat di sini.
ada yukadzibun bitasdid, kelaban tasdid yukadzibun ai maksudnya pun mendustakan Nabi Allah dan kaguste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wa bitahfif, ben kelaban tahfif tidak kelaban tasdid, tidak yukadzibun tapi yakdzibun ai maksudnya pun fi qaulihim aman, nerangkan kedustaan mereka dalam ucapan mereka, kami telah beriman, padahal mereka tidak jadi ini orang-orang munafik, orang-orang yang dekat dan nekatan retan sedaja nasi saya murja adalah kelompok ketiga. Jadi orang mereka ternyata di dalam soal iman menurut awal surat Al-Baqarah mereka ada 3 macam. Yang pertama orang mutakin, yang kedua orang kafirin, yang ketiga orang munafikin. Mutakin, kafirin, diulang. Mutakin, kafirin, munafikin. Menurut saya ada 3 macam kalau soal iman. Nomor 1 mutakin, nomor 2 kafirin, nomor 3 munafikin. Mutakin neka kelompok sampean. Amin. Kafirin kelompok Abu Lahab, Abu Jahal, ben pengikut-pengikutnya sampai semakin negatif aja. Munafikin kelompok Abdullah bin Ubay, moga-moga panjenengan bi kaula anak foto kapi apa salam bi Allah, jangan sampai di penyakit nifaq. Tantretan sedaja nasi sami muljet, sementara 3 ayat saja waktunya sudah jam 8. Mari namun terkon dulu neka. Kisah kita kisah. Kulo biasa terkon dulu neka biasa. Tak pernah. Tak nak baca dulu. Baca dulu. Semakin asalan saja. Ya sebelumnya neka etotok nyoon tak kaulah dua nak neka berdoa orang alim ki model. Kiai Haji Muhammad Zakaria Mukhtar jarak dia goreng neka kilano orang tua atua neka biasa orang tua bukan gampang neka kayak tua saya sorok atua biasa mon orang muda atua neka luar biasa kiai sepuh alim biasa lah tahu alim biasa, mungkin modal alim, mereka luar biasa. Alhamdulillah, emang terbesar pada mereka siapa alim. Mereka harapan kita untuk bekal sebekal datang banyak anak-anak muda yang alim-alim mereka. Tantretan sedaja nasi sami. Ya, saya perlu atau berpanjangan boleh bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang dimulai dari bunda berakhir ke perut. Karena itu bersiaplah. Kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggalkan. Bersiaplah. Jangan ada malam-malam kita lewat tanpa sholat. Dan jangan ada hari-hari kita lewat tanpa membaca Taka apela kun sa ayat benar ngaji dengan dalam babang sebel. Taka apela kun sa ayat. Taka apela kun sa ayat caan benar kudu ngaji. Tulat pun bisa 10 ayat. Tulat pun bisa salemper kanan kacer. Alhamdulillah. Jangan sampai tak ngaji. Din ngaji. Tulat pun bisa tahu maknana di Quran sebenarnya maknana. Alhamdulillah. Jangan ada hari-hari kita lewat tanpa tilawah Quran. Ingat 2 itu. Jangan ada malam-malam kita lewat tanpa sholat malam. Dan jangan ada hari-hari kita lewat tanpa tilawah Quran. Tantretan setuju. Mantur lancung umur setuju. Lancung umur fitwaatillah. Sehat betenah, sehat angkatlah, sehat atenah. Sekeluarga setuju. Banyak rezekina, banyak obonga, soki sedajana, amin. Tak soki makin, soki nak fotona, amin.
ben selamat dunia nah selamat akhirat. Amin. Ustaz Zakaria ta'ala ya goren panjenengan orang ki mode nyarah aduh untuk kita sedejana ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amatir pengajian yang baru semakin yang tidak kira amal sebisa berarti dengan amal ajuran kuatku dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yaumiddin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أجبته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin, 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 amin. Penikah Zakaria penikah kompoyak yaitu Zani Denesa pendirinya NU Bondowoso ini cucunya sepenikah moga-moga panjenengan sebeja bikaulah panjen umur tapi dimanfaatkan tepagi bulan ada nengeh kadinta dalam rangka kajian tafsir Jalalain nanti pakai bahasa gaduh-gaduh lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat